warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak, hari ini kita akan ngelanjutin materi terkait masih tentang bab di sistem pencernaan. Nah, kalau misalkan di minggu kemarin itu kita udah ngebahas terkait tentang pokok bahasan nutrisi, terus organ-organ sistem pencernaan, baik sistem pencernaan utama maupun tambahan. Nah, di hari ini tuh kita akan ngebahas terkait tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari gangguan pada sistem pencernaan ini? Nah, yang pertama itu adalah agar kita lebih bijaksana dalam memilih makanan yang memang higienis dan mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar atau bentuk pencegahan kita dari gangguan pada sistem pencernaan. Terus yang kedua itu adalah bisa mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kayak gitu. Oke, nah di sini saya eh, bentar. Nah, di sini saya akan ngebahas terkait beberapa macam aja gangguan pada sistem pencernaan. Nah, selebihnya untuk menambah wawasan kalian tentang macam-macam gangguan sistem pencernaan lainnya, bisa kalian lihat di sumber atau literatur lainnya, bisa dari internet atau dari buku juga bisa. Nah, di sini tuh saya akan ngebahas terkait tentang yang pertama ada obesitas, terus ada karies gigi atau gigi berlubang, terus ada mah atau gastritis, diare, konstipasi, gejala kekurangan vitamin, dan gejala kekurangan mineral. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait tentang obesitas. Nah, apa sih obesitas itu? Jadi, obesitas itu adalah kondisi di mana tubuh kita itu memiliki lemak yang berlebihan. Nah, obesitas ini dapat meningkatkan resiko penyakit lainnya, kayak misalkan penyakit jantung, penyakit diabetes, atau penyakit lainnya juga. Nah, obesitas ini penyebabnya itu karena kita itu mengkonsumsi makanan berlebihan, tapi kurang aktivitas tubuh. Jadi, banyak makan tapi banyak magernya juga. Nah, itu bisa menyebabkan atau memicu terjadinya obesitas. Terus, obesitas juga bisa disebabkan karena adanya faktor keturunan. Misalkan orang tua kita tuh obesitas, terus kita tuh kemungkinan juga bisa mengalami obesitas karena adanya faktor keturunan atau faktor genetik dari orang tua kita yang diturunkan ke kita, kayak gitu. Terus mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan kayak contohnya itu antidepresan di sini. Kalau misalkan kita mengkonsumsi antidepresan secara berkala, nah efek sampingnya itu adalah menambah berat badan, sehingga lama-lama akan menjadi tambah gemuk dan bisa mengalami obesitas kayak gitu. Nah, pencegahannya itu bisa dengan yang pertama caranya itu dengan berolahraga. Nah, olahraga yang teratur dan olahraga yang tepat itu bisa membakar lemak dan kalori di dalam tubuh kita. Terus yang kedua itu mengatur pola makan. Nah, mengurangi makanan yang tinggi gula dan lemak dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Nah, mengatur pola makan itu juga bisa mencegah timbulnya obesitas. Oke, selanjutnya ada karies pada gigi atau gigi berlubang. Oke, gigi berlubang ini salah satu penyebabnya itu bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Contohnya itu bakterinya Lactobacillus acidophilus, contoh bakterinya. Nah, bakteri ini merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Sehingga giginya jadi rusak dan berlubang. Nah, bakteri pada mulut ini mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Nah, asam yang dihasilkan dari olahan gula yang dilakukan oleh bakteri tadi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada gigi karena kalau kerusakannya udah sampai ke saraf gigi, itu bisa menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa banget ya kalau sakit gigi itu. Terus, pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut. Nah, pencegahannya itu bisa dengan cara yang pertama,
Minimal kalian itu harus gosok gigi 2 kali sehari. Atau misalkan, sehabis makan makanan yang manis, terus mengandung banyak gula, nah disarankan untuk menggosok gigi, biar terhindar dari bakteri-bakteri pada gigi yang mengolah gula terus menjadikan dia tuh jadi asam, terus akhirnya bisa menyebabkan gigi berlubang. Terus membersihkan gigi menggunakan benang gigi, obat kumur, terus, berkumur dengan menggunakan larutan gula dan air, itu juga dapat mengurangi plak pada gigi. Terus pemeriksaan gigi secara teratur. Nah, pemeriksaan ini tujuannya adalah supaya, mulut atau gigi kita itu tetap sehat dan terhindar dari infeksi bakteri. Terus mengurangi makanan yang manis juga, terus minuman yang bersoda, agar jumlah plak pada gigi berkurang. Terus bisa juga dengan minum air putih dan berkumur dengan air. Itu juga dapat mengurangi plak pada gigi. Nah, plak pada gigi ini dapat menyebabkan karies gigi, merusak struktur gigi, eh, sehingga perlu dilakukan pencegahan-pencegahan yang tadi. Ya, selanjutnya itu ada MAH atau gastritis. Nah, penyakit ini menyebabkan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, MAH itu dapat diakibatkan karena meningkatnya asam lambung yang pertama. Terus bisa juga disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, bakterinya itu ada Helicobacter pylori. Terus bisa juga karena stres, makan tidak teratur. Terus bisa juga karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Pencegahannya, yang pertama itu makan teratur. Terus makan secukupnya, nggak terlalu berlebihan, nggak juga terlalu kurang atau terlalu sedikit. Terus cuci tangan sebelum makan. Nah, cuci tangan sebelum makan ini fungsinya adalah setidaknya dapat menghilangkan bakteri berbahaya bagi tubuh kita. Bukan cuma bakteri penyebab diare, penyebab MAH, tapi bakteri-bakteri yang mungkin dapat menyebabkan munculnya penyakit lainnya kayak gitu. Terus menghindari makanan yang dapat memicu asam lambung berlebihan, kayak misalkan makanan yang terlalu asam, atau makanan yang terlalu pedas, atau terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Nah, kalau berlebihan itu bisa memicu asam lambung yang berlebihan sehingga menyebabkan seorang sakit MAH. Terus mencegah stres yang berlebihan juga bisa menyebabkan MAH. Kalau stres yang berlebihan sehingga perlu dicegah. Terus kalau misalkan MAH-nya itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, nah dapat diobati dengan mengkonsumsi antibiotik. Contohnya itu kayak amoxicillin atau tetrasilin tentunya dengan resep dokter. Nah, selanjutnya itu ada diare. Nah, diare ini adalah penyakit pada saluran usus besar. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan karena infeksi protozoa atau bakteri. Nah, contoh bakterinya itu adalah bakteri Entamoeba coli. Contoh bakteri dari bakteri penyebab diare tadi ya. Nah, ketika terjadi infeksi itu ya, dinding usus besar teriritasi. Terus gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Makanya kenapa orang yang mengalami sakit diare itu biasanya dehidrasi karena tadi ya cairan atau air dalam tubuhnya teh keluar dalam jumlah yang banyak. Terus ngerasa sakit perut yang berlebihan karena tadi kontraksi otot yang terus-menerus menyebabkan rasa mulas. Terus pencegahannya itu bisa dengan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi, terus mencuci tangan sebelum makan juga, meminum air kemasan yang dimasak atau meminum air kemasan yang higienis. Karena kalau misalkan air yang kita minum itu mentah, kemungkinan bakteri atau protozoanya itu masih banyak gitu di situ. Kalau misalkan kita minum, dikhawatirkan itu bisa menimbulkan penyakit terutama di saluran pencernaan. Nah, biar terhindar dari infeksi protozoa atau bakteri yang patogen, nah disarankan untuk meminum air kemasan yang dimasak dulu serta yang higienis kayak gitu. Terus ngejaga kebersihan diri dan lingkungan pastinya itu apabila terkena diare,
Penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum Oralit. Nah, Oralit ini adalah untuk menggantikan cairan tubuh yang tadi keluar berlebihan ya sehingga menyebabkan dehidrasi. Nah, digantikan dengan cara meminum Oralit atau bisa juga dengan meminum obat diare lainnya tentunya dengan resep dokter. Nah, selanjutnya itu ada sebentar. Konstipasi. Nah, penyebab konstipasi ini adalah kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Nah, penyebab konstipasi atau sembelit ini adalah karena kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Penyebabnya itu. Nah, pencegahannya itu dengan cara tidak sering menahan buang air besar. Karena kalau misalkan kita sering menahan buang air besar, nah tentunya si air yang tercampurnya itu kan banyak terserap ya oleh usus tuh. Nah, sehingga menyebabkan si fesesnya itu jadi keras dan akhirnya susah dikeluarin. Nah, terus bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, selanjutnya itu adalah dengan menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula berlebihan, karena makanan tersebut dapat menyebabkan konstipasi. Nah, selanjutnya itu bisa dengan cara minum cukup banyak air, sehingga membantu si feses yang keras tadi itu bisa menjadi lebih lunak, sehingga mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada gejala kekurangan vitamin A. Gejala kekurangan vitamin itu disebut juga dengan istilah avitaminosis. Bisa dilihat dari tabel, kalau misalkan kita kekurangan vitamin A, B, C, D, E, K, nah gangguan yang bisa terjadi itu kalau misalkan nih vitamin A, yang pertama itu bisa menyebabkan penglihatan jadi kabur, terus kerusakan hati dan tulang, bisa juga rambut rontok, terus kalau vitamin B itu bisa menyebabkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebihan, dan anemia. Kalau vitamin C, kekurangan vitamin C, nah gangguannya bisa skorbut atau degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah. Bisa juga sariawan, lemes, luka yang lambat sembuh, kalau misalkan terluka, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya kalau kekurangan vitamin D, bisa riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskuler atau jantung, dan ginjal. Kalau kekurangan vitamin E, degenerasi sistem saraf, gangguan degenerasi sistem saraf. Terus kalau kekurangan vitamin K, kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Itu kurang lebihnya. Selanjutnya itu ada gejala kekurangan mineral. Nah, kekurangan mineral juga bisa menimbulkan beberapa gangguan pada tubuh. Kayak misalnya kalau kekurangan kalsium, bisa menyebabkan gangguan keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Terus fosfor, gangguannya itu lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Kalau kekurangan magnesium, gangguannya bisa gangguan sistem saraf. Kalau kekurangan nutrisi, gangguannya itu bisa kram otot dan nafsu makan berkurang. Kalau kekurangan besi, anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kalau iodium atau kekurangan garam, bisa menyebabkan gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid kan biasanya. Terus kalau seng, gangguannya itu adalah kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, gitu ya kurang lebih pembahasan terkait tentang beberapa gangguan pada sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.